Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadah. Saya belajar di Universitas Islam Nusantara, program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya mau berbagi cerita dengan teman-teman semua. Tapi mohon maaf sebelumnya, cerita saya ini alur ceritanya maju mundur. Jadi ceritanya ini berawal ketika saya duduk di bangku kelas 12 SMA. Nah, dimana mungkin teman-teman juga pernah ngerasain ya yang namanya ketika duduk di bangku kelas 12 itu setiap guru tuh selalu bertanya gitu ya mengenai nanti kalau beres sekolah SMA gitu ya, mau dilanjut kemana gitu ya, mau kuliah kah, mau kerja, atau mau apa gitu kan. Kalau saya sendiri waktu itu udah punya tujuan gitu ya, udah punya rencana gitu ya istilahnya. Waktu itu saya mau masuk ke Universitas Islam Nusantara, tapi saya bingung gitu ya dengan kedua pilihan jurusan yang akan saya ambil gitu. Yang pertama kan saya pengen masuk teknik, yang kedua itu saya pengen masuk pendidikan bahasa Arab. Kenapa saya mau masuk teknik? Ya karena waktu itu kan saya sekolah menengah kejuruan jurusan TKJ. Nah, jadi saya pengen gitu ya ngejurus lagi gitu ya kalau kuliah. Kemudian kenapa saya memilih pendidikan bahasa Arab? Karena ketika waktu kecil ya, waktu sudah mengenal gitu ya bahasa Arab, itu saya memang suka banget gitu ya dengan bahasa Arab. Kemudian waktu SMP saya tuh udah punya cita-cita gitu ya, kalau saya ini nanti pengen jadi guru bahasa Arab gitu ya, otomatis saya harus bisa melanjutkan gitu ya, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, dari sana tuh saya merasa bingung gitu ya. Jadi gini, saya ini kan asli dari Tasikmalaya. Saya pesantren dan sekolah di Bandung. Nah, alhamdulillah gitu ya, di sekeliling saya ini mahasiswa dan mahasiswi kebanyakan dari Universitas Islam Nusantara ya. Waktu itu saya tidak pernah segan gitu ya buat sharing gitu ya dengan mereka mengenai apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita masuk dunia perkuliahan gitu ya di Uninus gitu. Nah, waktu itu saya pernah bertanya sama mahasiswa teknik gitu. Nah, ketika saya bertanya, ternyata katanya kalau masuk teknik gitu ya mungkin dari segi biaya itu agak lebih besar, katanya kayak gitu. Kemudian ketika saya bertanya sama mahasiswa Fakultas Keguruan, waktu itu katanya kalau dana masuk pendidikan bahasa Arab gitu ya, apalagi di FKIP Uninus itu katanya biayanya lebih murah gitu ya dibanding dengan pendidikan jurusan lain gitu ya, katanya kayak gitu. Ya udah, waktu itu saya mempertimbangkan lagi gitu ya, kayaknya saya harus masuk bahasa Arab deh, katanya kan biayanya lebih murah, katanya kayak gitu. Kemudian yang membuat saya yakin lagi gitu ya kalau saya masuk bahasa Arab, waktu itu guru jaringan gitu ya di sekolah tuh bilang gitu kayak gini, sama satu kelas tuh bilang, kalian tuh kalau masuk teknik kalian gak akan mampu, kalian gak akan kuat. Kurang lebih perkataannya seperti itu. Nah, dari sana ya mungkin ya saya pikir gitu ya, mungkin kenapa ibu guru jaringan itu bilang kayak gitu, mungkin karena ngelihat kondisi pembelajaran kita ini memang kurang maksimal. Juga saya ini introspeksi diri gitu ya, kalau belajar saya ini memang kurang maksimal gitu. Dari sana saya makin yakin gitu ya bahwa ya sudahlah gitu ya, saya masuk pendidikan bahasa Arab aja gitu, kayak gitu. Nah, waktu libur semester saya kan pulang. Nah, waktu itu saya coba bicara gitu ya sama orang tua saya, sama mama, sama kakak. Nah, di sana tuh saya bilang kayak gini, nanti kalau udah beres sekolah SMA gitu,
saya pengen dilanjutin gitu ya ke perguruan tinggi. Tapi kakak saya bilang kayak gini, Dada, nanti kalau Dada udah lulus sekolah, mau kuliah ataupun mau kerja, itu biaya nggak ditanggung lagi sama kami gitu ya, sama orang tua gitu. Waktu itu saya merasa sedih, merasa sakit hati juga gitu ya, karena tidak ada dukungan secara materi lah, seperti itu. Kemudian waktu itu ada ujian sekolah ya. Tiba-tiba guru matematika saya tuh nanya langsung ke saya gitu, Dada, nanti kalau Dada udah lulus sekolah mau kuliah di mana? Katanya mau jurusan apa? Saya juga nggak tahu kenapa bertanya gitu sama saya. Ya saya bilang aja gitu ya dengan spontan, saya mau kuliah di Uninus, ngambil program studi pendidikan bahasa Arab. Udah, saya bilang kayak gitu aja. Saya nggak pernah mikir biayanya dari mana gitu ya waktu itu. Tapi alhamdulillah gitu ya, karena kan di sekolah tuh banyak gitu ya informasi mengenai beasiswa masuk perguruan tinggi. Nah kebetulan dari Epkip Uninus itu memang ada beasiswa 50 hingga 100% waktu itu. Saya sama kelima teman saya itu ikut seleksi yang beasiswa itu, dan alhamdulillah kami semua itu keterima, dan kami juga dapat beasiswa yang 100%. Jadi kami nggak bayar sedikit pun gitu kan. Nah di sana tuh saya bersyukur sekali gitu ya, di saat saya memang tidak mampu gitu ya secara materi, ya ternyata terbantu oleh beasiswa tersebut gitu ya. Kemudian waktu itu setelah beres gitu ya, lulus dari sekolah tuh kan bulan Mei ya. Waktu itu kebetulan bulan puasa. Nah saya itu berpikir gitu ya, kalau saya ini harus nyari kerja gitu. Kenapa harus nyari kerja? Ya buat hidup selama kuliah gitu kan. Karena kan kalau biaya kuliah mungkin udah ditanggung gitu ya. Tapi kan kalau buat makan ya biaya hidup kayak gitu kan, itu tetap harus saya nyari sendiri. Jadi waktu itu saya memutuskan buat nyari kerja gitu, biar kerja juga kuliah kan kayak gitu. Waktu bulan Ramadan tuh saya diajak sama temen saya itu buat kerja di pasar Kiara Condong. Nah waktu itu saya kerja cuman kurang lebih 2 mingguan, tapi saya pindah ke ITC. Nah di ITC saya kerja di grosiran. Nah ini selama kerja di grosiran saya ada cerita ya. Waktu itu kan di grosiran tuh menjual berbagai macam baju anak laki-laki ya, khususnya paling banyak gitu kan. Nah di sana tuh kan baju anak tuh gambarnya tuh kartun-kartun gitu ya, dari mulai Superman, Spiderman, SpongeBob, Upin Ipin, pokoknya berbagai macam gitu ya, yang dari dulu hingga yang terbaru itu ada gitu ya, nama kartun itu di baju anak-anak gitu. Waktu itu saya memperhatikan satu nama kartun yang memang saya ini tidak bisa membacanya gitu ya. Tulisannya itu THEAVENGERS. Itu kan dibacanya kalau sekarang tuh tahu ya, The Avengers kan. Nah awalnya saya selalu bilang gitu ya, ketika ngelihat baju itu saya bilangnya The Avenger gitu kan, The Avenger. Oh ini baju The Avenger gitu ya. Tapi kata temen kerja saya tuh bilang kayak gini, Dada ini tuh bukan The Avenger, tapi dibacanya The Avengers, katanya kayak gitu. Oh The Avenger, oh The Avenger, kata saya kayak gitu. Terus pas masuk kuliah gitu ya kan, semester 1 itu kan, kalau teman-teman yang di pendidikan bahasa Arab pasti tahu kan, waktu itu kan ada mata kuliah apa ya, saya lupa lagi. Nama dosennya itu Pak Angger. Nah jadi saya ini terobsesi dengan kartun itu ya.
ketika saya tahu gitu ya nama dari Pak Angger itu, jadi saya ini terobsesi. Jadi saya bilangnya bukan Pak Angger tapi Pak Angger. Nah, jadi karena saya ini ketika kalau belum hafal mata kuliah atau siapa dosennya kan biasanya kita tuh selalu ngelihat jadwalnya gitu kan. Ya pokoknya setiap saya ngelihat jadwal tuh saya selalu bilang kalau itu Pak Angger gitu kan. Nah, walaupun saya ini tahu gitu ya nama sebenarnya kalau huruf dari nama Pak Angger itu AN G G E R kan. Nah, di sana tuh saya nggak ngeh gitu ya, karena mungkin terobsesi oleh kartun The Avenger gitu ya. Jadi saya selalu bilang aja gitu ya, Pak Angger, hari ini mata kuliah Pak Angger ya. Tapi suatu hari tuh saya bertanya gitu ya sama teman saya bilangnya kayak gini, hari ini mata kuliah Pak Angger ya. Terus kata teman saya tuh bilang kayak gini, Dada, bukan Pak Angger katanya, Pak Angger. Ini agak pantas kata saya tuh. Ya mungkin karena saya ini selalu bilang dalam hati gitu ya, walaupun gak selalu diucapkan kalau itu tuh Pak Angger gitu ya. Jadi hampir selama 1 semester kan 6 bulan ya, selama 6 bulan itu saya memang agak kaku gitu ya bilang Pak Angger gitu ya. Ya mungkin karena terobsesi oleh kartun tersebut gitu ya. Nah oke, dilanjut ya ceritanya. Nah, saya ini kan kerja di Glosiran tuh kurang lebih 2 bulan, dari bulan Mei sampai Agustus sampai Mei sampai Juni sampai Juli, jadi 2 bulan. Waktu itu saya berpikir gitu ya, kalau saya gitu ya masih terus kerja di Glosiran ini, karena kan kalau jadi mahasiswa beasiswa itu kan harus ngambil kuliah tuh yang reguler kan. Nah, di sana tuh saya berpikir berarti saya nggak bakalan bisa kerja di sini, karena kan kerja tuh dari Senin sampai Sabtu dari pagi hingga sore, jadi nggak akan ada waktu gitu buat kuliah gitu. Nah, waktu itu saya memutuskan buat mencari kerja apa. Jadi gini, saya tuh dulu pernah dengar cerita gitu ya mengenai ada mahasiswa yang kuliah tapi dia juga kerja jadi asisten rumah tangga. Nah, kenapa jadi asisten rumah tangga? Ya mungkin kalau jadi asisten rumah tangga itu kan biasanya cuma beres-beres aja, dan itu mungkin bisa dilakukan dari subuh-subuh hari gitu kan, sehingga masih banyak waktu gitu ya buat bisa kuliah. Mungkin kayak gitu, itu sih sepemikiran saya. Nah, dari sana tuh waktu itu hari Jumat. Nah, saya itu coba buat nyari koran gitu ya, buat beli koran gitu ya, mau lihat lowongan kerja gitu. Nah, waktu hari Jumat saya nanya sama tukang koran, saya mau beli koran yang ada lowongan kerjanya gitu ya. Terus kata si bapaknya, oh kalau koran yang ada lowongan kerjanya tuh hari Sabtu katanya. Oh iya, waktu itu. Nah, hari Sabtunya besoknya saya beli gitu. Ternyata tuh emang ada gitu ya, bener ada lowongan buat jadi asisten rumah tangga. Waktu itu saya menemukan 3 lowongan. Waktu itu saya hubungi, saya SMS. Yang pertama itu dianya nggak ngebales. Yang kedua ngebales, tapi jawabannya tuh kayak nggak ngasih kesempatan buat saya bicara gitu ya. Bilangnya kayak gini, karena kan saya SMS-nya kayak gini, apa benar ada lowongan kerja gitu ya jadi asisten rumah tangga? Iya betul katanya, kalau mau kerja besok Senin datang langsung ke rumah bawa pakaian semuanya, jadi langsung kerja katanya kayak gitu. Nah, di sana tuh saya berpikir lagi, wah ini nggak ngasih kesempatan. Tadinya kan saya mau bicara dulu gitu ya, boleh nggak saya kerja tapi saya juga kuliah gitu kan. Ya berarti itu gagal. Yang kedua juga. Yang
Yang ketiga tuh saya sendiri sih sebenarnya langsung bilang gitu ya, kalau saya ini kerjanya mau kuliah juga gitu ya. Nah waktu itu saya disuruh buat interview gitu kan. Ya udah, katanya kamu datang hari Senin ke kantor saya. Nah waktu itu hari Seninnya saya nggak masuk kerja yang di Glosiran, saya datang buat interview gitu kan. Nah di sana tuh saya ditanya gitu ya, berbagai apa identitas gitu yang terutama. Terus ya saya jujur aja gitu ya, saya pengen kuliah gitu, tapi saya juga mau kerja gitu ya, jadi asisten rumah tangga di sana. Sebenarnya saya diizinin. Nah waktu itu juga saya disuruh langsung kerja hari Senin juga, karena kan waktu itu saya lagi ngontrak. Pokoknya waktu itu hari Senin juga saya langsung kerja gitu ya, jadi asisten rumah tangga di rumahnya orang Cina ya teman-teman. Saya sebenarnya awalnya nggak tahu, yang saya kira tuh bukan orang Cina, ternyata tuh emang orang Cina gitu ya. Nah waktu itu hari Selasanya saya bilang sama tempat kerja di Glosiran itu yang di ITC, saya bilang gitu ya kalau saya keluar gitu ya. Itu selama 1 bulan gitu ya saya kerja jadi asisten rumah tangga di orang Cina itu. Nah waktu itu sebenarnya waktu itu saya agak kurang betah gitu ya di sana. Waktu 1 minggu ada di sana tuh, waktu itu saya memutuskan buat pulang gitu ya karena gak betah gitu ya. Tapi di sana tuh saya dimotivasi gitu ya sama orang Cina itu gitu kan. Katanya sok boleh Dada kerja di sini gitu kan. Tapi Dada mau nggak, katanya bantuin saya gitu di perusahaan saya gitu ya, di bidang desain katanya. Soalnya saya butuh banget gitu ya. Nanti kalau Dada bantuin saya gitu ya, nanti Dada dikasih fasilitas kayak komputer, juga wifi kan 24 jam katanya kayak gitu. Waktu itu saya iya aja gitu kan. Ya udahlah gitu, daripada saya pulang kan gitu kan. Udah waktu itu berlanjut gitu ya, nggak sampai pulang. Terus di sana juga sebenarnya istri dari si engko ya, majikan saya juga itu, dia tuh sebenarnya bilang kayak gini ya sebelumnya itu, sebenarnya tuh katanya nggak boleh gitu ya kerja sambil kuliah tuh gitu ya, karena yang nggak boleh aja gitu. Tapi kasihan aja gitu ya sama Dada, sok aja katanya kerja di sini. Terus sama orang tuanya si ibunya itu bilang juga sama saya, gak apa-apa Dada kuliah katanya, yang penting bisa bantuin si ibu katanya kayak gitu. Ya di sana saya bersyukur aja gitu ya, masih ada kok orang baik gitu. Yang penting kitanya aja gitu jujur, gak boleh ngecewain mereka gitu kan. Nah terus saya ada cerita lagi ya, waktu itu kan mau ada ngisi formulir buat diajuin bidik misi ya sama fakultas itu. Nah waktu itu harus ke kampus. Nah waktu itu kan saya tuh ngerasa, aduh saya ini kesiangan gitu ya ke kampus. Waktu itu saya belum punya handphone yang bagus, saya minta dipesenin sama majikan saya. Saya bilang kayak gini, Bu, saya mau dipesenin ojek online gitu kan. Oh iya katanya, Dada tungguin aja di bawah di depan gerbang katanya. Ya Bu kata saya, karena kan rumahnya itu di lantai 2. Waktu itu saya nungguin, selang beberapa menit gitu ya, tiba-tiba tuh ada ya Gojek gitu kan. Gojek itu sebenarnya nggak ada di depan rumah majikan saya, tapi ada di sebelah kirinya, dan di sebelah kirinya juga memang ada rumah di sana. Saya sendiri sih
gak tahu, kirain saya itu pesenan ojek saya gitu kan. Waktu itu karena supirnya ya, karena tukang ojeknya itu kayak ngelirik-lirik kayak gitu, waktu itu saya samperin gitu. Terus dia tuh nanya sama saya tuh, Teh Ratna katanya. Terus saya jawab iya kayak gitu. Waktu itu saya naik. Terus pas udah naik, dalam hati saya tuh bilang kayak gini, kok jalannya kayak beda arah, ini kayak bukan jalan ke kampus deh dalam hati saya. Tapi saya husnuzon aja, oh mungkin ada jalan yang lebih cepat kali kata saya. Tapi tiba-tiba di jalan tuh kayaknya yang pesen ojek online itu nelpon gitu ya. Nah di sana saya turun gitu ya. Terus si bapaknya nanya lagi sama saya, Teh Ratna atau bukan katanya. Oh bapaknya tadi tuh nanya sama saya tuh Teh Ratna. Bukan, saya mah bukan Teh Ratna. Ya saya pikir waktu itu bapak bilang Soekarno Hatta gitu, kayak gitu waktu itu kan. Kemudian setelah itu ya udahlah nggak apa-apa kata si bapaknya. Kemudian naik, ya udah kita balik lagi aja ke sana. Iya kata saya. Terus pas di depan gerbang rumah majikan saya udah ada di bawah ya, turun. Terus nanya, Dada tuh dari mana katanya. Ya Bu, tadi saya salah naik ojek online gitu. Ih Dada kok bisa katanya. Ya tadi kan nanya, iya saya ceritain aja gitu ya sama si ibu. Terus agak ketawa kayak gitu ya. Ih katanya Dada tuh hati-hati katanya. Ya Bu, udah mungkin itu cerita yang entah cerita lucu atau cerita apa. Nah lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Selama 1 bulan saya tuh kerja di orang Cina itu. Waktu ada ospek ya, pas ospek tuh saya memutuskan buat pindah kerja. Waktu saya bilang ya sama majikan saya kalau saya tuh mau pindah kerja. Sebenarnya dia tuh kayak yang nggak suka gitu ya. Dia bilang kayak gini, sebenarnya kalau lagi kerja di orang tuh nggak boleh nyari kerja lagi gitu. Nah di sana tuh, oh iya gitu kata saya. Kenapa katanya mau pindah kerja? Ya saya bilang aja gitu ya, saya nggak enak gitu ya. Kan waktu itu ada ospek, selama 1 minggu tuh ospek tuh harus sudah ada di kampus tuh jam 5. Sedangkan saya dari rumah tuh harus udah jam 4 atau jam setengah 5 tuh pakai ojek. Jadi saya selalu bangunin majikan saya karena kunci gerbangnya itu pakai kode dan saya itu nggak dikasih tahu. Dan dari sana tuh saya merasa nggak enak aja gitu. Jadi saya memutuskan buat nyari kerja. Dan kebetulan saya ketemu sama Umi dan saya diajak buat ngebimbing anak-anak ngaji gitu. Karena kan sampai sekarang saya di sana. Dan alhamdulillah gitu ya, waktu itu ketika saya bilang mau pindah kerja, saya tuh sempat diinterogasi gitu ya. Ya udah saya jawab aja gitu ya sejujurnya gitu. Alhamdulillah gitu, yang perlu saya syukuri, waktu itu saya sempat berbincang-bincang gitu ya dengan karyawannya. Nah katanya karyawannya tuh nanya sama saya, Dada ini dikontrak gak sih sama Singko katanya. Saya enggak, kata saya enggak dikontrak. Wah katanya, iya. Nah di sana tuh saya bersyukur sekali gitu ya, karena kan prinsip orang Cina, sistem orang Cina tuh memang sistem kontrak ya. Jadi mereka tuh nggak mau rugi. Jadi apabila kita tidak sesuai kontrak, maka kita harus bayarkan sama mereka. Nah di sana tuh saya sangat bersyukur sekali gitu ya, saya nggak kena kontrak. Karena orang Cina tuh mau kerja apapun juga itu memang sistemnya kontrak. Nah di sana waktu itu juga ya malam-malam saya pindah gitu ya ke rumahnya Umi. Nah di sana tuh selama ospek, mungkin teman-teman juga ngerasain ya, selama ospek tuh memang pengeluarannya tuh banyak banget gitu ya. Kalau saya sendiri kurang lebih pengeluaran selama ospek tuh
500.000 lah kurang lebih gitu ya. Waktu itu saya kan dapat gaji dari jadi asisten rumah tangga tuh. Nah waktu itu sebagian uang saya tuh habis dipakai ospek. Nah sebagian lagi saudara saya tuh minjem gitu sama saya, yaudah saya kasih pinjem aja gitu ya. Tapi suatu ketika itu saya tuh udah nggak megang uang lagi gitu ya. Maksudnya waktu itu saya cuman pegang uang 4.000 rupiah. Itu hanya 4.000 rupiah ya teman-teman, gak ada yang lain. Waktu itu malam Selasa, karena kan besok gitu ya saya mau ke kampus, sedangkan uang cuma ada 4.000. Saya kan biasanya naik angkot tuh pulang pergi tuh 8.000. Nah waktu itu saya coba nelpon saudara saya, bisa bayar nggak, kata saya. Katanya belum bisa. Ya udahlah kata saya. Nah esoknya hari Selasa, saya memutuskan buat ke kampus gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, nanti di kampus saya minjem aja gitu ya sama teman saya buat ongkos pulangnya gitu. Nah waktu di kampus tuh ya karena mungkin masih mahasiswa baru gitu ya, sama teman-teman juga belum kenal akrab gitu ya, jadi nggak mungkin lah gitu ya harus minjem gitu ya, belum juga kenal akrab, ini tiba-tiba minjem uang gitu ya, nanti takutnya nggak dipercaya gitu kan. Terusan waktu itu saya memutuskan buat jalan kaki gitu ya pulangnya. Kata saya tuh ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, pulangnya kan nyantai gitu kan, jadi nggak apa-apa jalan kaki juga gitu ya, walaupun panas gitu kan. Itu kira-kira jalan kaki tuh memang 1,5 jam sih waktu itu kurang lebih. Nah kemudian masih buat esoknya juga, buat ongkos hari Rabu ke kampus tuh saya masih belum pegang uang 1.000 acan gitu kan. Saya coba telepon lagi saudara saya dan ternyata memang belum bisa bayar. Nah di sana tuh ya karena kan biasanya Kominfo tuh selalu menginformasiin gitu, dosen tuh besok masuk atau enggak. Nah kebetulan banget hari Rabu itu kedua dosen tuh gak masuk, jadi yang masuk itu dari jam 10.20 sampai jam 12. Nah itu mungkin yang perlu saya syukuri juga waktu itu. Alhamdulillah kata saya dosen gak masuk gitu ya, hari ini saya gak punya ongkos buat ke kampus, ya udah saya memutuskan buat jalan kaki aja gitu ya. Sepanjang jalan tuh saya nangis gitu kan, ya Allah kok saya harus kayak gini gitu ya, jalan kaki ke kampus gitu ya, gak ada orang yang bisa saya pinta gitu ya, saya mau minta ke siapa gitu kan. Sepanjang jalan orang gak ngeliat, pokoknya saya nangis, saya juga pegal gitu kan ya. Tapi ya perlu saya syukuri juga gitu, karena kan dosen gak masuk, jadi saya bisa istirahat sejenak aja gitu kan. Terus pulangnya juga saya jalan kaki. Buat saya tuh waktu itu gak apa-apa lah gitu ya pulangnya jalan kaki, tapi kalau harus ke kampus jalan kaki kan itu lumayan jauh gitu ya, 1,5 jam. Waktu itu dari rumah tuh jam 6, nyampe tuh setengah 8. Waktu itu hal yang membuat saya memang sedih banget gitu ya waktu itu. Kemudian esoknya hari Kamis saya masih belum ada uang waktu itu, dan katanya semua dosen tuh masuk. Waktu itu dari rumah saya udah pergi gitu ya, tapi saya memutuskan buat tidak masuk kuliah waktu hari Kamis itu. Waktu itu saya duduk di masjid, dan ketika teman saya Koninfo tuh coba nge-WA saya gitu ya, Dada kenapa Dada gak masuk hari ini. Saya gak berani bales gitu, karena kan mau bilang apa gitu ya, malu lah gitu. Sampai hari Jumat itu saya belum punya uang. Hari Sabtu kan ada BIMA ya, bina mahasiswa ospek fakultas. Waktu itu saya memutuskan buat tidak masuk gitu, karena kan nggak ada uang gitu kan.
apalagi harus sudah ada di kampus tuh pagi. Itu kan membuat saya ya nggak bisa gitu kan. Nah, tapi perlu saya syukuri gitu ya, waktu itu kan ospek fakultas tuh selama 1 bulan, tiap hari Sabtu kan. Jadi selama 1 bulan tuh 4 minggu. Selama 4 minggu itu saya nggak pernah masuk 1 kali, tapi alhamdulillah saya tetap lulus gitu ya, tanpa bersyarat gitu ya. Mungkin teman-teman lain tuh nggak masuk terus nggak ngerjain tugas atau apapun, itu memang lulus bersyarat gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, walaupun saya nggak masuk 1 kali, saya tetap lulus gitu ya di Bima waktu itu. Terus ketika saya ceritain hal ini gitu ya sama kakak saya, bahwasanya saya ini pernah ngalamin yang namanya kehabisan uang sampai jalan kaki ke kampus tuh, jawaban kakak saya itu kayak gini: seandainya Dada dari dulu itu nyari kerja, mungkin Dada tuh gak akan kayak gitu, katanya. Terus kalau Dada kerja, Dada mungkin bisa beli ini, bisa beli itu. Apa yang Dada inginkan tuh pasti kebeli kalau Dada kerja. Setelah saya dengar jawabannya seperti itu membuat saya merasa sakit hati, sedih gitu ya kan. Ya mungkin apa ya, kalau saya sendiri sih, saya tuh nggak apa ya, bahagia saya tuh sebenarnya ada di dunia pendidikan gitu ya dalam hati saya tuh. Terus dalam hati saya tuh, kok tega banget sih bilang kayak gitu, harusnya kan dukung gitu ya, dukung secara lisan lah gitu ya, kasih semangat. Ini ya malah ada perkataan seperti itu yang membuat saya sedih juga, tapi tidak pernah membuat saya merasa down gitu kan. Justru hal itu membuat saya semakin semangat bahwasanya saya harus menunjukkan pada diri saya juga keluarga saya bahwa saya tuh bisa gitu ya, walaupun saya mandiri gitu kan. Ya mungkin itu cerita dari saya, teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak enak gitu kan, terus kata-kata yang, maaf juga kata-katanya rancu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.